video pastinya ya di pembelajaran kita. Namun sudah video, tapi kita bersyukur bahwa kita masih diizinkan untuk boleh bertemu di hari ini. Nah sekarang kita sudah berada di tanggal berapa sekarang Bunda ya? Tanggal 14 bulan 2. Nah hari ini juga dilambangkan sebagai hari kasih sayang Bunda ya. Jadi hari kasih sayang itu bukan cuma di hari ini saja, tapi di setiap hari kita bisa mengadakan hari kasih sayang kepada orang tua, kepada keluarga, kepada teman-teman, dan kepada semua orang. Oke, nah sebelum kita akan masuk dalam pelajaran kita akan berdoa dulu ya. Semua lipat tangannya, kita berdoa. Let's pray together. Lord Jesus, we will study now. Bless us and our teacher to teach us. Thanks God, Amen. Oke, nah sekarang kita berdoa, kita pasti sama-sama belajar. Nah sebelum kita masuk dalam pelajaran kita, Bunda mau bertanya, kira-kira minggu lalu kita sudah belajar apa ya? Kendaraan ya, kendaraan udara, kendaraan di udara itu tema terakhir kita, subtema terakhir kita tentang kendaraan. Nah minggu ini kita akan belajar dengan tema baru. Kita lebih lanjut untuk mengenal apa sih tema kita sepanjang minggu ini. Kita akan menyanyikan salah satu lagu supaya lebih semangat. Semuanya berdiri, kita nyanyikan lagu. Belajar dengan tema pekerjaan. Tema apa? Pekerjaan. Dan temanya adalah bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Coba ikut Bunda. Bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Nah, kira-kira di
pekerjaan itu di bidang pendidikan dan bidang kesehatan siapa semua ya? Mau Ada tahu? guru. Mau pasti ya. Nah, jangan kemana-mana, harus tetap semangat supaya anak-anak bisa tahu nanti, oh yang bekerja di bidang pendidikan siapa, yang bekerja di bidang kesehatan siapa. Bisa? Bisa. Oke, nah sebelum kita masuk materi tahun pertama, kita akan mengucapkan ayat hafalan kita. Nah, ayat hafalan kita minggu ini pasti baru lagi ya, karena ini hari pertama. Kita akan belajar bersama-sama mengucapkan ayat hafalan yang baru. Coba ikuti Bunda. 2 Tesalonika 3 ayat 10b. Ayat 10b. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya, jadi ayat hafalan kita mengatakan bahwa jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Berarti kalau bermalas-malasan tidak akan makan. Kalau misalnya tidak mau belajar, nanti kalau besar tidak bisa pintar, pastinya tidak bisa mencari pekerjaan yang bisa menghasilkan uang atau berkat dari Tuhan. Nah, nasihat juga Bunda untuk minggu ini untuk harus belajar mandiri ya. Anak-anak harus belajar mandiri. Misalnya mengerjakan sesuatu yang bisa dikerjakan. Kalau di rumah kan anak-anak sudah terbiasa membersihkan, membantu orang membersihkan rumah, kemudian membersihkan tempat tidur, menyapu. Kalau sudah bisa cuci piring, bisa cuci piring atau tapi tetap didampingi oleh orang tua. Kemudian anak-anak juga belajar bisa melakukan apa yang sudah bisa dikerjakan, misalnya mengambil air sendiri, makan sendiri. Kalau makan sendiri tidak boleh lagi untuk disuap karena sudah besar, sudah bisa melakukan sendiri. Yang tidak bisa melakukan sendiri hanya adik bayi saja yang belum bisa berjalan. Jadi anak-anak harus belajar mandiri ya, supaya nanti kalau besar bisa melakukannya sendiri tanpa dibantu lagi oleh orang tua atau orang lain. Bisa? Bisa Bunda. Oke, nah sekarang kita akan masuk aja ke materi yang pertama. Di sini kita akan belajar mengenal pekerjaan di bidang pendidikan dan di bidang kesehatan. Di sini akan dipandu oleh Bunda. Silakan Bunda Opi. Oke, terima kasih Bunda Seri. Sama Bunda. Oke, anak-anak di rumah. Nah, seperti yang dikatakan Bunda Seri tadi, bahwa minggu ini kita memiliki tema dan subtema yang baru. Nah, tema kita tentang pekerjaan dan subtemanya ada bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Nah, di materi kita yang pertama ini kita akan bersesi dalam sesi tanya jawab. Jadi Bunda akan bertanya kira-kira yang mana saja yang masuk dalam bidang pendidikan dan yang mana profesi apa yang masuk di bidang kesehatan. Nah, kalau misalnya di bidang pendidikan, kira-kira siapa yang sudah tahu apa saja yang profesi apa saja yang ada di bidang pendidikan? Ada guru, betul sekali. Apalagi? Ada kepala sekolah. Nah, itu di bidang pendidikan. Ada di bidang pendidikan. Kalau di bidang kesehatan, ada profesi apa saja di bidang kesehatan? Ada dokter. Terus apa lagi? Ada suster. Ada apoteker. Ada bidan. Ada perawat. Iya ya, di bidang kesehatan. Nah, hari ini kita akan belajar kira-kira kalau di bidang pendidikan profesinya sebagai guru, kira-kira tempat tugasnya di mana saja dan apa ya yang dilakukan. Nah, kalau di bidang pendidikan profesinya sebagai guru, kira-kira di mana ya tempat kerjanya itu profesi guru? Di sekolah. Iya, pasti di sekolah. Tugasnya adalah mengajar. Iya, mengajar semua anak-anak seperti Bunda. Jadi kan Bunda ini profesinya dipanggil Bunda, tetapi kan profesinya Bunda sebagai guru dan mengajar semua anak-anak, dan tempat kerjanya Bunda ialah di sekolah. Nah, apalagi ya yang masuk di bidang pendidikan? Ada kepala sekolah. Kira-kira siapa? Apa ya tugasnya kepala sekolah?
memimpin sekolah ya. Iya, jadi dia yang mengambil bertanggung jawab untuk semua yang ada di sekolah, bertanggung jawab untuk guru-guru dan untuk murid. Jadi kepala sekolah itu, tapi ada juga ya kepala sekolah mengajar, ada juga kepala sekolah yang mengajar, tetapi tugasnya adalah memimpin sekolah, yaitu tempat kerjanya juga berada di sekolah karena dia adalah kepala sekolah. Nah, itu di bidang pendidikan. Kalau di bidang kesehatan, profesinya tadi dokter. Kira-kira tempat kerjanya dokter itu di mana? Di rumah sakit. Iya, di rumah sakit, di puskesmas, di klinik. Nah, kira-kira apa tugasnya dokter? Memeriksa yang sakit. Iya, memeriksa pasien yang sakit, terus memberi resep obat kepada pasien. Kemudian kalau perawat, di mana tempat kerjanya perawat? Di rumah sakit. Di rumah sakit juga. Puskesmas. Kalau tugasnya perawat? Membantu dokter untuk merawat. Iya, membantu dokter untuk merawat pasien yang biasa disuntik, kemudian ditensi, diberi obat oleh suster. Ketika di rumah sakit dirawat oleh suster atau perawat. Kemudian kalau bidan, kira-kira tempat kerjanya bidan di mana? Di rumah sakit juga. Iya, dia juga di rumah Puskesmas sakit, juga. di puskesmas juga. Nah, kalau tugasnya bidan, apa yang dilakukan? Membantu persalinan. Iya, membantu hamil. persalinan ibu yang hamil atau membantu orang yang mau melahirkan. Kalau ada yang sudah punya adik, siapa yang bantu mamanya kemarin waktu melahirkan? Bidan. Pasti bidan. Iya, bidan yang membantu mamanya sampai bisa melahirkan dengan selamat. Terus satu lagi profesi di bidang kesehatan, kira-kira apa? Apoteker. Kalau apoteker tempat kerjanya di mana? Di apotik bunda. Iya, di apotik. Apoteker itu tugas-tugasnya adalah meracik obat-obatan dan ditempati untuk pergi mengambil obat ketika kita dikasih resep oleh dokter, dan itu dibawa ke tempat apoteker untuk kita dikasih obat oleh apoteker. Nah, apoteker tugasnya adalah meracik obat. Nah, itu dia tadi ya, kita sudah belajar tentang tugas dan tempat kerja di bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Nah, sekarang dari profesi di bidang kesehatan dan bidang pendidikan kita akan belajar bahasa Inggrisnya. Nah, yang pertama kita mulai dari bidang pendidikan. Yang pertama ada guru. Kira-kira apa bahasa Inggrisnya guru? Teacher. Ya, jadi bahasa Inggrisnya guru adalah teacher. Kemudian yang kedua ada kepala sekolah. Kepala sekolah bahasa Inggrisnya headmaster. Nah, itu dia ya, bahasa Inggris teacher dan headmaster, guru dan kepala sekolah. Kemudian di bidang kesehatan yang pertama ada dokter. Kalau bahasa Inggrisnya dokter kira-kira apa? Dokter. Kemudian yang kedua ada bidan. Bidan bahasa Inggrisnya midwife. Yang ketiga ada perawat. Nurse. Yang selanjutnya ada apoteker. Ya, pharmacist. Jadi itu dia ya, bahasa Inggrisnya ada teacher tadi, guru, headmaster, Kepala sekolah. dokter, nurse, Perawat. pharmacist, Apoteker. midwife, Bidan. ya. Itu dia ya bahasa Inggrisnya di bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Nah, itu dia materi kita yang pertama. Sekarang kita akan masuk di materi kita yang kedua yang akan dipandu oleh Bunda Yurlin. Silakan Bunda Yurlin. Terima kasih Bunda Opi. Sama Bunda Yurlin. Nah, sekarang kita masuk dalam pembelajaran kita yang kedua.
pembelajaran kita yang kedua. Kita mau belajar apa ya? Kalian mau tahu? Oke, nah karena tema saat ini tentang profesi, nah kita mau kenal bunda-bunda kita yang ada di sekolah. Siapa yang sudah kenal bunda-bunda yang ada di sekolah? Angkat tangan. Kira-kira kalian tahu tidak berapa jumlahnya bunda yang ada di sekolah? Ada 15. Ada berapa? Betul sekali, 15. Wow, banyak sekali ya. Nah, kira-kira dari ke-15 bunda itu kalian tahu semua atau belum? Pasti ada yang belum, Bunda. Betul sekali, pasti ada yang belum. Kalian mau tahu semuanya? Mau. Oke, nah kita mau kenal satu persatu bunda-bunda kita yang ada di sekolah ya. Yang pertama, kira-kira bunda siapa ya? Yang pertama adalah ada kepala sekolah kita. Kira-kira siapa yang tahu namanya? Bunda Ani. Siapa? Bunda Ani. Nah, tugasnya Bunda Ani adalah mengontrol setiap kegiatan yang ada di sekolah dan juga memimpin sekolah ini supaya bisa berjalan dengan baik. Jadi memimpin bunda-bunda dan juga anak-anak. Nah, kira-kira bagaimana ya ciri-cirinya Bunda Ani? Tinggi, Bunda. Bunda Ani itu tinggi. Kemudian panjang. rambutnya panjang, kemudian kulitnya putih, kemudian cantik, dan dia bisa main musik dan juga bisa bernyanyi. Bunda Ani bisa main gitar dan juga keyboard. Oke, nah itu Bunda Ani. Sekarang kita lanjut ke kelas TKA 1. Kira-kira siapa yang tahu bunda yang ada yang mengajar di TKA 1 siapa? Ada Bunda Yurlin dan Ada Bunda Novi dan Bunda Yurlin. Kira-kira yang mana ya yang namanya Bunda Novi? Kalian sudah kenal? Pasti kalau kelas TKA sudah kenal ya. Nah, Bunda Novi itu badannya agak pendek, kemudian rambutnya lurus, kemudian badannya agak besar, kemudian dia manis sekali, kemudian cantik, dan dia suka sekali sama anak-anak, sayang sekali sama anak-anak. Nah, itu Bunda Novi. Nah, kalau Bunda Yurlin, yang sebentar berdiri, Bunda. nah ini adalah Bunda Yurlin. Kira-kira Bunda Yurlin pendek atau tinggi? Tinggi. Betul sekali, Bunda Yurlin itu tinggi, badannya besar, kemudian rambutnya pendek dan ikal. Oke, nah itu adalah Bunda Novi dan Bunda Yurlin. Sekarang kita mau pindah ke kelas A2. Kira-kira di kelas A2 siapa yang mengajar ya? Anak-anak tahu? Ada Bunda Sari dan Bunda Ada Bunda Seri dan ada Bunda Opi. Opi, betul sekali. Nah, sekarang kita mau menyebutkan tentang Bunda Seri. Kira-kira kalau Bunda Seri itu bagaimana anak-anak? Pendek, Bunda. Oh, ternyata dia pendek, badannya kecil, kemudian rambutnya lurus dan pendek, dan dia juga suka sekali sama anak-anak. Nah, itu adalah Bunda Seri. Sekarang Bunda Opi. Kira-kira Bunda Opi bagaimana ya ciri-cirinya? Cantik. Betul, tinggi. Kemudian rambutnya panjang dan lurus, dan Bunda Opi itu suka menjahit, pintar sekali menjahit. Wow. Oke, nah itu yang mengajar di TKA 2. Sekarang kita pindah ke kelas TK berapa ya? Kelas TK B1. Kira-kira yang mengajar di TK B1 kalian tahu? Tahu. Oke, ada yang tahu, ada yang belum. Nah, yang mengajar di TKA 1, di TKB 1 itu ada Bunda Selvi dan Bunda Yesi. Bunda Selvi dan Bunda Yesi. Nah, Bunda Selvi itu badannya pendek, kemudian rambutnya lurus, panjang,
dan badannya kecil. Kalau Bunda Yesi tinggi, badannya kecil, kemudian rambutnya pendek dan lurus. Jadi tugas mereka adalah mereka mengajar di kelas B1. Sekarang kita pindah ke TKB 2. Nah, di TKB 2 itu ada siapa kira-kira? Bunda Yati dan Bunda Weni. Betul sekali, Bunda Yati dan Bunda Weni. Nah, Bunda Yati dan Bunda Weni itu mengajar di TKB 2. Bunda Yati itu badannya agak besar, lumayan ya. Kemudian rambutnya itu panjang, kemudian ikal. Kemudian dia itu suka sekali sama anak-anak, bicara sama anak-anak ya. Nah, kalau Bunda Weni dia ciri-cirinya bagaimana? Agak pendek Bunda. Ya, dia agak pendek. Kemudian rambutnya lumayan panjang dan ikal. Kulitnya juga putih ya. Nah, itu Bunda Weni. Mereka mengajar di kelas B2. Sekarang kita pindah ke kelas B3. Wow, di kelas B3 ada Bunda siapa? Bunda Junita. Bunda Junita dan Bunda Medli. Oke, ada Bunda Junita dan Bunda Medli. Nah, Bunda Junita itu badannya tinggi, kemudian besar. Rambutnya bagaimana? Rambutnya lurus. Nah, kalau Bunda Medli badannya lumayan tinggi, kemudian badannya kecil dan rambutnya lurus. Nah, Bunda Medli itu biasa main gitar ya, dan juga dia pintar menyanyi. Jadi itu yang mereka yang mengajar di B3. Sekarang kita pindah ke B4. Wow, di B4. Kira-kira di B4 ada siapa ya? Ada Bunda Eva. Ada Bunda Eva dan Bunda Lia. Nah, Bunda Eva itu punya badan yang tinggi juga dan besar. Kemudian dia punya rambut yang panjang dan lurus. Nah, kalau Bunda Lia, dia itu badannya lumayan tinggi dan kecil badannya. Rambutnya itu rambut ikal ya. Nah, itu yang mengajar di B4. Sekarang yang di B5. Kira-kira di B5 ada siapa ya? Ada Bunda Maya dan Bunda Mercy. Oke, yang pertama Bunda Maya. Nah, Bunda Maya itu badannya pendek, kemudian agak besar. Kemudian rambutnya itu pendek dan lurus. Kalau Bunda Mercy badannya lumayan tinggi, kemudian badannya kecil, rambutnya lumayan panjang dan lurus. Nah, jadi itu semua bunda-bunda yang ada di TK Kasper. Jadi kalian nanti bisa menceritakan kembali bunda-bunda yang ada di TK Kasper. Jadi mulai dari Bunda Ani sebagai kepala sekolah kita yang mengajar di TKA 1, TKA 2, B1, B2, B3, B4, dan B5. Jadi kalian ucapkan semua ciri-cirinya dan minta tolong nanti di videokan dan dikirim ke Bunda. Bisa anak-anak? Bisa Bunda. Oke. Nah, itu adalah pembelajaran kita yang kedua. Nah, sekarang kita mau masuk dalam pembelajaran kita yang ketiga yang akan Bunda pimpin juga ya. Nah, di pembelajaran kita yang ketiga kita akan belajar dari buku berhitung. Nah, di buku berhitung ini kita mau belajar apa ya kira-kira? Kalian mau tahu? Mau. Oke. Nah, di sini kita akan membuka buku halaman 6. Wow. Buku halaman 6 ya. Kira-kira gambar apa yang ada di sini, anak-anak? Gambar
stetoskop. Pintar sekali. Nah, kira-kira stetoskop ini biasa dipakai oleh siapa kira-kira anak-anak? Dokter dengan perawat. Betul sekali, dokter dengan perawat. Jadi alat-alat ini atau stetoskop ini dipakai oleh perawat atau dokter. Nah, kira-kira kalau dokter itu alat-alatnya apa-apa saja ya kalau mereka di rumah sakit? Ada stetoskop, ada suntikan, ada termometer, kemudian ada juga biasa yang dipakai untuk menensi ya. Tensi. Ya, kemudian ada juga biasa obat-obatan yang diberikan kepada pasien. Nah, sekarang tugas kita adalah kita mau menghitung. Nah, sekarang kita mau menghitung jumlah stetoskop yang ada. Kira-kira ada berapa ya? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa anak-anak? Ada 6. Ada 6. Nah, ini adalah angka 6. Nah, tugas kita adalah kita mau menebalkan angka 6. Nah, di sini Bunda sudah copy ya, fotokopi. Oke, sekarang kita mau tebalkan bersama-sama. Jadi caranya menebalkan itu adalah dari atas kemudian ke bawah, buat seperti lingkaran. Oke, kemudian kalian tebalkan lagi di bawah, kemudian kalian tebalkan lagi sampai selesai. Nah, kalau kalian sudah selesai menebalkan, kalian akan menulis ulang angka 6 yang ada di kotak yang kosong. Jadi buat seperti ini, ditulis ya. Kembali, bisa anak-anak? Bisa Bunda. Oke, nah itu ada pembelajaran kita yang ketiga. Sekarang kita mau masuk dalam pembelajaran kita yang keempat yang akan dipandu oleh Bunda Seri. Silakan Bunda Seri. Terima kasih Bunda Yuli. Sama-sama Bunda. Nah, di materi kita yang keempat ini kita akan belajar bersama sambil bermain. Wow. Belajar konsentrasi. Nah, di sini Bunda sudah pegang ada tongkat sapu. Ini akan digunakan oleh 3 orang. Bunda akan dibantu oleh Bunda Novi, Bunda Novi, dan Bunda Yulin. Jadi caranya bagaimana? Caranya nanti anak akan pegang seperti ini. Dan ketika Bunda akan memberi aba-aba, kalian akan berpindah. Jadi kalian akan berpindah, tapi tongkatnya tetap ditaruh seperti ini, jangan dipegang, tapi taruh seperti ini. Supaya nanti kalau Bunda sudah sampai 3, kalian akan berpindah dengan cara memindahkan tangan kalian sambil berpindah seperti ini. Jadi contohnya 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Jadi berpindah ya. Oke Bunda. Bisa? Bisa. Oke, silakan Bunda Novi dan Bunda Novi, silakan di sini. Ya, Bunda akan kasih aba-aba ya. Siap Bunda Novi, Bunda Novi, Bunda Yuli? Iya. Oke, 1, 2, 3. Harus konsentrasi ya, harus konsentrasi. Nah, 1, 2. 1, 2, 3. Aduh, ini jangan. Harus konsentrasi. Iya, Bunda Novi. Coba tahan ya. Nah, 1, 2, 3. Yeay. Lagi. 1, 2, 3. Lagi ya. Lagi putar begini lagi ya, balik putarnya ya. 1, 2, 3. Oke, nah jadi seperti itu ya. Nanti boleh bermain dengan teman-temannya di rumah atau dengan orang tua atau bisa dengan kakak adik, bisa bermain bersama. Pasti akan seru sekali apalagi kalau banyak orang dan bisa menggunakan kalau tidak ada tongkat batang sapu bisa
konsentrasi dengan menggunakan tongkat ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke materi kita yang terakhir, materi yang kelima yang dari Bunda Novi. Silakan Bunda Novi. Oke, terima kasih Bunda Seri. Wow, asik ya bermain tadi bersama-sama Bunda ya. Iya, Bunda. Nah, jadi itu materi kita yang keempat. Kita akan masuk ke materi kita yang kelima. Di materi kita yang kelima ini Bunda mau mengingatkan kembali kepada anak-anak harus tetap menjaga kebersihan lingkungan ya. Nah, kemudian anak-anak juga harus menjaga kebersihan diri. Jadi anak-anak harus rajin mandi, kemudian rajin gosok gigi, kemudian harus rajin ganti baju ya supaya badannya bersih dan sehat. Jadi tidak terhindar dari penyakit ya. Kemudian juga anak-anak harus menjaga kebersihan lingkungan. Jadi harus buang sampah di tempat sampah, tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, contohnya seperti kalau misalnya kita melihat sampah sekalipun itu bukan sampah kita. Nah, tapi kalau kita sudah melihat itu ada sampah, kita boleh mengambilnya dan kita buang di tempat sampah ya. Nah, jadi itu juga sebagai bukti kita mencintai Tuhan. Jadi anak yang mencintai Tuhan pasti dia menjaga lingkungan ya, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan diri. Jadi ingat anak-anak, kita harus membuang sampah di tempat sampah, dan kalau misalnya tidak ada tempat sampah kita lihat boleh dikantongi dulu ya, atau kita pegang. Nanti ketika kita bertemu atau kita melihat tempat sampah baru kita buang di tempat sampah. Nah, jadi sekalipun itu bukan sampah kita, tidak apa-apa anak-anak ambil dan dibuang di tempat sampah ya. Bisa anak-anak? Bisa. Oke, jadi itu bentuk wujud kita mencintai Tuhan dengan cara kita menjaga lingkungan, kemudian kita menjaga diri, kebersihan diri kita. Oke, itu dia materi kita yang kelima. Jadi anak-anak harus tetap ingat ya, selalu menjaga kebersihan. Bisa? Bisa Bunda. Oke, kita akan masuk di bentuk yang akan dipandu oleh Bunda siapa ya kira-kira? Bunda Yurlin. Selamat Bunda Yurlin. Hai anak-anak. Oke, kembali lagi bersama Bunda ya. Nah, saat ini kita mau menutup video pembelajaran kita. Nah, Bunda mau tanya, kira-kira tema apa yang kita pelajari pada saat ini? Tema? Tentang pekerjaan. Betul sekali, pekerjaan. Apa subtemanya? Bidang Bidang? dan bidang kesehatan. Betul sekali. Jadi pekerjaan yang ada di bidang pendidikan dan juga di bidang kesehatan. Nah, kalian sudah tahu, Bunda tadi sudah ajarkan ya, kira-kira pekerjaan apa saja yang ada di bidang pendidikan, yang ada di bidang kesehatan. Nah, tadi juga kita sudah belajar bahasa Inggrisnya ya. Kemudian tadi kita juga selesai belajar tentang mengenal bunda-bunda yang ada di sekolah, ciri-cirinya, tugasnya mengajar di mana ya. Kemudian tadi kita juga belajar dari buku berhitung menebalkan angka 6, dan tadi kita juga belajar konsentrasi ya, menggunakan batang sapu, dan yang terakhir kita belajar apa? Tentang kita harus menjaga kebersihan. Nah, tentunya kita mau menutup video pembelajaran kita, tapi sebelum itu kita mau mengucapkan ayat hafalan kita dalam 1 minggu ini. Dari 2 Tesalonika 3 ayat 10b. Ikuti Bunda. 2 Tesalonika 3 ayat 10b. Ayat 10b. Jika seorang tidak mau bekerja, Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. janganlah ia makan. Sekali lagi, 2 Tesalonika 3 2 Tesalonika 3 ayat 10b. ayat 10b. Jika seorang tidak mau bekerja, Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. janganlah ia makan. Oke, jadi kalau orang yang tidak mau bekerja berarti dia tidak boleh makan. Karena lewat bekerja kita bisa memperoleh uang untuk kita bisa pakai membeli makanan,
ataukah dengan bekerja kita menanam, kemudian tanaman itu memberikan hasil untuk kita makan. Nah, kalau dia malas-malas, mereka mau makan apa? Tidak ada ya. Oke. Nah, dan ingat anak-anak harus mandiri. Harus belajar bantu mama, bantu papa di rumah. Bisa mengerjakan pekerjaan yang sudah bisa dilakukan. Contohnya apa anak-anak? Kalian bisa merapikan mainan kalian sendiri. Kemudian kalian bisa membantu mama cuci piring, membersihkan rumah ya. Bisa anak-anak? Bisa Bunda. Oke, nah kita mau menutupnya, kita mau semuanya lipat tangan, tutup mata, kita ucapkan doa. Let's pray. Lord Jesus, thank you for bless us in our study today. In the name of Jesus, amen. Oke, demikian video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa besok di hari Selasa.